Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan analisis data dengan menggunakan metode analisis faktor. Nah, ini nanti akan kita bagi data yang pertama yaitu untuk variabel X, dan data yang kedua untuk variabel Y. Data yang pertama, variabel X, dipraktekkan oleh kelompok 7, dan data variabel Y yang akan dipraktekkan oleh kelompok 8. Kemudian data ini nanti yang akan teman-teman kerjakan dalam bentuk tugas. Jadi kita praktekkan dulu di kelas, kemudian nanti hasil dari pengerjaannya akan teman-teman kerjakan dalam bentuk tulis tangan tugas yang akan diberikan. Nanti teman-teman boleh milih menggunakan variabel X atau dengan menggunakan variabel Y-nya, gitu ya. Baik, kita mulai. Sebelum mungkin kita mulai, teman-teman bisa buka terlebih dahulu SPSS-nya, kemudian nanti kita kasih nama ini biar lebih gampang untuk kita identifikasi. Ini saya kasih X1, nanti sudah saya ganti ya di sana. Kemudian ini Y1. Baik, kita mulai di kelompok 7. Teman-teman nanti akan atau praktek yang pertama, kita akan menggunakan variabel X1 yaitu X11 sampai X17 untuk kita reduksi menjadi beberapa faktor, gitu ya. Baik, kita mulai. Pertama, kita copy terlebih dahulu variabel X-nya, ada X1 sampai X7. X1 sampai X7, kemudian kita copy di sini di data view, kita copy seperti ini. Kemudian variabel view-nya kita taruh, kita kasih X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 terakhir. Baik, kalau sudah, kita akan masuk di bagian analyze untuk menganalisisnya dengan menggunakan analisis faktor, ya. Baik, teman-teman bisa klik analyze, kemudian dimension reduction, kemudian teman-teman pilih faktor. Nah, dari sini kita masukkan semua variabelnya terlebih dahulu ke variabel, ya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian silakan pilih deskriptif. Di deskriptif, teman-teman pilih anti image, kemudian KMO dan Bartlett test of sphericity. Kemudian klik continue. Di extraction, teman-teman pilihnya prinsipal komponennya sudah cukup. Kemudian langsung di continue saja. Kemudian di bagian rotation kita pilih Varimax, kemudian di continue. Skornya nanti akan kita save, tapi sementara kita tunggu dulu sampai nanti dia benar-benar sudah fix, baru nanti bisa kita save, gitu ya. Kita continue. Kemudian di sini ada optionnya tidak usah kita lakukan, kemudian kita pilih OK. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini ada KMO and Bartlett test, kemudian anti-image matrix, kemudian ada commonalities, kemudian total variant explain, kemudian komponen matrix, ada rotated komponen matrix, dan komponen transformation matrix. Jadi setiap kita melakukan analisis faktor, kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 output yang akan kita dapatkan. Nah, pertama-tama untuk bisa menggunakan analisis faktor, kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita lihat hasil dari KMO dan Bartlett test. Bagian mana saja yang akan dilihat? Jadi nanti teman-teman lihat di sebelah sini. Di sini adalah KMO-nya adalah 0,546. Dia lebih besar dari 0,05, berarti model ini atau data ini dapat kita lakukan reduksi dengan menggunakan analisis faktor. Selain itu juga bisa dilihat dari nilai signifikansi dari Bartlett test of sphericity, yaitu 0,012 yang kurang dari 0,05. Sehingga dari hasil ini menunjukkan bahwa analisis faktor dapat teman-teman lakukan pada data X yang sudah kita miliki. Selanjutnya, karena kita mempunyai X1 sampai dengan X17, nah, apakah semua pertanyaan atau semua data yang ada itu bisa masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu kita lakukan dengan menggunakan anti-image matrix. Nah, caranya adalah teman-teman lihat di bagian yang diagonal seperti ini, di bagian anti-image correlation, di bagian yang diagonal itu ada huruf A-nya semua, ya. Jadi
paling gampang nanti dilihat yang di sebelah sini ada huruf A. Dari hasil yang ada huruf A nya ini, cari yang nilainya kurang dari 0,5. Ketemu? Ya, ketemu. Jadi kita punya X5 di sini, MSA-nya, namanya MSA ya. 0,499 itu kurang dari 0,5, sehingga dia harus kita keluarkan dari model. Jadi tahapannya adalah kita lihat KMO-nya terlebih dahulu, kemudian kita lihat anti-image matriksnya. Kalau di sini ada yang kurang dari 0,5, harus kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi tidak diperbolehkan untuk maju ke tahap selanjutnya dulu ketika di sini masih ada yang belum sesuai, atau masih ada yang dia kurang dari 0,5, seperti itu. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Karena X5 itu nilai MSA-nya 0,499 kurang dari 0,5, maka harus kita hilangkan dari model dulu. Caranya klik analyze, kemudian dimension reduction, kita pilih faktor. X.5 kita masukkan terlebih dahulu ke sana, kemudian teman-teman klik OK. Kemudian kita cek lagi dari awal. Kita cek KMO-nya. Kaiser Meyer Olkin-nya dia 0,546, lebih besar dari 0,5 berarti terpenuhi. Bartlett of sphericity-nya, signifikansinya adalah 0,009, kurang dari 0,05 juga berarti terpenuhi. Karena dua-duanya terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Di langkah selanjutnya kita cek lagi nih, ada enggak yang masih di bawah 0,5 di sini ya, bagian A-nya. Ternyata ada di X.1. Maka di X.1 harus kita hilangkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya gitu ya. Maaf, ternyata hujan jadinya suaranya, semoga nanti tetap terdengar ya. Baik, kita klik analyze, kemudian dimension reduction, kita pilih faktor. X.1 nya harus kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian teman-teman klik OK. Nah, kemudian kita cek lagi dari KMO-nya. KMO-nya 0,574, lebih besar dari 0,05. Kemudian SIG-nya 0,002 kurang dari 0,05. Berarti bisa kita gunakan analisis faktor pada data tersebut. Selanjutnya di anti-image matrix kita lihat MSA-nya, ternyata semuanya sudah lebih besar dari 0,5. Maka kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Selanjutnya di sini ada komunalitis. Fungsinya adalah untuk mengetahui berapa persen sih sebenarnya kontribusi dari X2, X.3, X.4, X.6, dan X.7 terhadap variabel yang nanti terbentuk gitu ya. Nah, kemudian di sini ada total varian explained ya mungkin ya. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui berapa banyaknya faktor yang terbentuk ketika kita melakukan analisis faktor. Cara yang paling gampang adalah karena kita punya variabelnya yang masuk itu ada 5, X2, X3, X.4, X.6, dan X.7, maka maksimal faktor yang terbentuk adalah 5. Jadi di sini makanya di bagian komponen ada 1 sampai 5. Nah, cara untuk melihat berapa banyak yang terbentuk itu adalah dilihat di bagian total. Kalau totalnya itu lebih besar dari 1, maka dia terbentuk faktor. Nah, di sini kan yang totalnya lebih dari 1 ada komponen 1 dan ada komponen 2, maka terbentuk komponennya nanti adalah 2, atau terbentuk faktornya adalah 2. Atau kalau teman-teman lebih ingin gampang, lihat dari bagian komponen ini 1 sampai 5, mana yang dia nilainya sampai ujung itu lengkap. Jadi di sini sampai ujung lengkap berarti dia yang terbentuk faktor, berarti faktornya ada 2 gitu ya. Nah, dari faktor yang 2 terbentuk ini, jika 1 faktor terbentuk, maka banyaknya informasi yang akan kita dapatkan itu adalah sebanyak 37,536%. Kalau yang terbentuk 2 faktor itu nanti 58,953%. Sisanya memang informasi itu tidak bisa tidak bisa diperoleh karena memang tidak semua variabel di situ kontribusinya besar, gitu ya.
Nah, kemudian untuk mengetahui kecenderungan atau variabel mana sih yang berpengaruh di masing-masing komponen, itu teman-teman bisa lihat di bagian komponen matriks. Nah, biasanya di bagian komponen matriks ini kecenderungan angkanya itu tidak jauh berbeda. Jadi agak dekat gitulah, agak berdekatan, sehingga ada beberapa peneliti yang dia menggunakan bagian rotated komponen matriks untuk lebih meyakinkan dia bahwa yang terbentuk komponen adalah ini, seperti itu. Nah, dari hasil rotated komponen nanti teman-teman lihat angka yang ada di dalamnya tanpa memperhatikan dia negatif atau positif, seperti itu. Nah, angka yang paling besar itu menunjukkan bahwa kontribusi dari variabel itu dia masuk di bagian kelompok pertama atau kelompok yang kedua. Di sini ada X2 0,760, kemudian 0,301. Maka lebih besar mana? Ya, betul. Berarti lebih besarnya adalah 0,760, sehingga X.2 dia mewakili kelompok pertama. X.3 dia mewakili kelompok pertama, X.4 dia mewakili kelompok kedua, dan X.6 mewakili kelompok ke 1 gitu ya, dan X.7 dia mewakili kelompok yang pertama. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada dua kelompok yang terbentuk, di mana kelompok 1 didominasi oleh X2, X3, X6 dan X7, sedangkan kelompok yang kedua dia didominasi oleh X.4 gitu ya. Ini nanti adalah komponen transformation matriksnya. Nah, kemudian karena dengan menggunakan analisis faktor kita sudah akan mendapatkan dua kelompok gitu ya, maka nanti teman-teman bisa mendapatkan hasilnya dengan cara seperti ini. Karena kita sudah fix dapat 2, teman-teman bisa klik analyze kembali, kemudian dimension reduction, kemudian faktor, kita pilih score. Di sini save as variabelnya, kemudian regression, kemudian kita continue, kemudian kita oke. Jadi hasilnya nanti sama persis, tapi yang kita masuk di sebelah sininya, di bagian outputnya. Nah, kemudian dari hasil analisis faktor kita akan mendapatkan dua faktor, yaitu faktor yang pertama dan faktor yang kedua. Faktor pertama tadi banyak diwakili oleh X2, X3, X6 dan X7, dan faktor yang kedua dia didominasi oleh faktor X4. Jadi ini adalah hasil dari analisis faktor. Jadi analisis faktor ini biasanya kita gunakan sebelum nanti kita masuk ke regresi. Kalau ada teman-teman yang mau menggunakan analisis faktor tersebut, jadi digunakan dulu analisis faktor. Dari hasil faktor ini baru nanti kita regresikan dengan variabel Y yang kita peroleh juga dengan menggunakan analisis faktor. Sekian dari saya untuk kelompok 7. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk presentasi atau menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.